Terima kasih Haji Muda, masih bersama kami di acara Nahnu Talk Show, dan tentunya masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Kiai Hedi Mustafa SAG MHI. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Berhubung tadi pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab, ini ada pertanyaan terakhir Bapak, sekaligus menutup statement kita kali berarti ini. sudah hampir berpisah kita. Iya, sudah hampir berpisah Bapak. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin bisa untuk motivasi para sahabat Haji Muda sekalian di rumah. Pertanyaannya yaitu bagaimana Pak cara kita membentengi untuk tidak terjerumus dan untuk tidak menjauhi Al-Quran, seperti itu. Ya, baik. Jadi memang apa ya, kita sebagai generasi muda di tengah kesibukan kita belajar, di tengah kesibukan kita mungkin ada yang bekerja dengan berbagai aktivitas, menurut saya jangan pernah lepas dengan Al-Quran. Dan itu yang memang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita. Bahkan kita diingatkan oleh Al-Quran itu sendiri ya. Allah pernah mengatakan kalau orang itu jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit bagi orang itu. Jadi ayatnya itu waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti di akhirat kata Allah akan kami kumpulkan orang-orang yang tidak mau dengan Al-Quran itu dalam keadaan buta. Nah, mereka ketika dikumpulkan dalam keadaan buta itu kaget juga di akhirat. Ya, kenapa kami kok dalam keadaan buta? Kata Allah, dulu telah datang ayatku kepadamu, Al-Quran datang kepadamu. Karena Al-Quran ini surat cinta dari Allah. Ada 114 surat cinta dari Allah kepada kita. Nah, karena ini surat cinta dari Allah kepada kita, harusnya itu menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai generasi Haji Muda ini. Nah, oleh karena itu menjadi penting, terutama di bulan suci Ramadan, kita menurut saya ya, setiap pribadi orang harus punya target, harus punya agenda. Saya sering kalau maaf nih ya, sebagai sharing ya, secara pribadi, kemudian untuk keluarga, anak-anak, itu saya motivasi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu kalau selama bulan suci Ramadan 30 hari kurang lebih itu sudah khatam Al-Quran. Dan itu insya Allah kalau kita bicara pahala Mbak Meli, ibadah yang menurut saya ringan, tidak perlu modal banyak tapi dapat pahala besar, itu Al-Quran. Karena orang baca Al-Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Sampai Nabi mengatakan wala aqulu alif lam mim, ya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi orang ngaji alif lam mim itu udah 30 kebaikan. Kita bisa bayangkan kalau kita sampai khatam Al-Quran dalam 1 bulan, itu berapa kira-kira yang sudah bisa kita kumpulkan dari Al-Quran. Sehingga dengan motivasi seperti itu, kita bisa semakin akrab dengan Al-Quran, pelan-pelan mendalami maknanya, dan kita harus mencari guru yang betul-betul tahu isinya, sehingga kita menjadi generasi yang baik. Maka inilah ladang amal yang luar biasa. Bahkan di dalam doa khutmil Quran itu ada kata-kata begini, ini yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita ya. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran di dunia menjadi teman saya, sahabat saya. Teman itu bukan berarti, maaf, kita beli Al-Quran terus kemana-mana dikantongin, ngopo, dadi koncoku, teman saya, bukan begitu. Tapi menjadi bacaan harian, Qorin. Wafil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran nanti dalam kubur menjadi penghiburku. Itulah yang diajarkan tradisi ulama-ulama kita. Kenapa kalau ada orang meninggal dibacakan Yasin, ada orang meninggal dibacakan Al-Quran, kan gitu. Karena Al-Quran yang kita baca, terutama secara pribadi, itu nanti di alam kubur menjadi penghibur kita di saat tidak ada teman di sana. Wafil qabri munis, wafil qiyamati syafi'a. Ya Allah, jadikan Al-Quran nanti di hari kiamat menjadi penolong saya. Wa ala sirati nuro, menjadi cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Wa minan nari sitra wa hijaba, menjadi penghalang, menjadi hijab dari neraka. Siapa dia? Al-Quran. Siapa dia? Al-Quran. Yang harus menjadi qorin, teman, menjadi penghibur di alam kubur, menjadi teman ketika masuk surga, menjadi cahaya ketika melalui sirat, menjadi penghalang dari siksa api neraka adalah Al-Quran. Maka kita menjadi generasi muda, Haji Muda ya,
menurut saya harus ada secara kuat punya rasa mahabbah di dalam diri kita. Oleh karena itu maka menjadi penting ya Mbak Meli dan teman-teman Hasim Muda bahwa momentum bulan Ramadan ini salah satunya adalah disebut Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat-sangat penting bagi kita, menumbuhkan kembali rasa mahabbah kepada Al-Quran, rasa cinta kepada Al-Quran. Pelan-pelan kita dalami maknanya, kita dalami pengertian-pengertiannya, tafsir-tafsirnya. Kemudian Al-Quran kita jadikan kitab panduan dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran menjadi panduan hidup kita yang telah diajarkan oleh para ulama dan kiai kita, jadi profesi apapun kita, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Saya kira itu Mbak Meli dan teman-teman sahabat Hasim Muda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman Hasim Muda, mari kita semua mencintai Al-Quran dengan banyak mengingat seperti mengingat orang yang kita cintai di sekeliling kita dan tidak terjumus di zaman globalisasi seperti saat ini yang menjauhkan kita dengan Al-Quran. Kita dekat dengan Al-Quran dengan cara mempelajari isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Baiklah sahabat, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda semua. Sangat menarik sekali tema kali ini ya Mbak ya. Banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi dan terima kasih banyak kepada Bapak Edi sudah berkenan datang dan berbincang banyak sekali. Sama-sama Mbak Meli. Dan sahabat semuanya, saya Melioni Fitriana pamit undur diri dan sampai jumpa pada talk show berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.